warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Aceh Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee bersama saya Ulia Fitri dari SMA Negeri 1 Tapak Tuan. Saya Hartini Sari Nasution dari SMP Negeri 1 Tapak Tuan. Saya Zuriah Madarina dari SD Negeri 9 Tapak Tuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Rina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Bu Rina apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Begini Bu, pada hari ini saya akan melakukan observasi nih kepada Ibu terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan rekan Ibu nantinya. Nah, untuk proses awal ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, di mana nanti saya akan mengamati dan melihat Ibu apakah proses coaching Ibu akan berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu kan terdiri atas tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, nanti saya juga akan mengamati dan melihat bagaimana Ibu sebagai coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu dan bagaimana respon coach Ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan saya juga akan mengingatkan tentang prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu terdiri atas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu. Iya, baik Ibu. Nah, sebelum saya mengobservasi Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu kepada Ibu supaya observasi kita nantinya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, baik Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nantinya? Ya, saya merasa ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching yang ada pada diri saya, yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, berarti Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi ya Bu. Ini pertanyaan selanjutnya Bu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan secara spesifik untuk saya observasi nantinya Bu? Iya, untuk kompetensi secara spesifik yang ingin saya tingkatkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Jadi bagaimana indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Iya, saya menginginkan dalam proses coaching ini nanti coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga fokus terhadap pencapaian yang diharapkan di masa yang akan datang. Oke Bu, bagus ya Bu ya. Berarti Ibu menginginkan coach Ibu ini menemukan solusi ya atas permasalahan yang akan dia hadapi dan juga akan fokus pada pencapaiannya di masa yang akan datang. Baik Ibu, saya rasa cukup sekian ya pertanyaan pada pra-observasi ini. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching bersama rekan Ibu. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum Bu Sari, Ibu sedang mengerjakan apa ya Bu? Waalaikumsalam Bu Ulia. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Boleh saya meminta waktu Ibu sedikit Bu? Karena ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, tentu saja boleh Bu Ulia. Kebetulan perangkat pembelajaran yang saya buat tadi itu sudah selesai. Terima kasih Bu Sari. Maaf ya Bu, sebenarnya saya sudah sangat mengganggu Bu Sari. Oh, tidak mengganggu kok Bu. Ngomong-ngomong apa nih yang mau Bu bicarakan dengan saya? Sepertinya sangat serius sekali Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya sering resah Bu. Saya ingin mendapatkan solusi atas apa yang saya alami saat ini. Gitu ya Bu Ulia ya. Baiklah. Semoga dalam pertemuan kita kali ini Ibu Ulia mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu rasakan dan saya bisa membantu semampu yang saya bisa. Ya itulah Bu, saya ingin sekali menceritakan ini secara mendalam dengan Bu Sari. Ya, kalau begitu boleh Bu Uli ceritakan apa yang membuat Ibu tadi resah? Begini Bu Sari, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya dalam kinerja saya selama ini.
ketidakdisiplinannya bagaimana maksudnya Bu Uli sampai Bu Uli dapat teguran? Coba Bu Uli ceritakan secara detailnya seperti apa peristiwanya. Begini Bu, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kemudian beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal Bu, saya sudah meminta izin dengan beliau melalui WhatsApp. Lalu menurut Bu Uli, alasan apa yang membuat Bu Uli datang terlambat? Saya datang terlambat Bu, bukan tanpa alasan Bu. Jadi ada anak saya yang masih sangat kecil yang masih berusia 5 bulan. Saya jadi menyiapkan semua keperluan bayi saya tersebut di pagi hari dan kemudian baru saya mengantarkannya ke penitipan bayi Bu. Oh begitu masalahnya ya Bu Uli ya. Kalau menurut Bu Uli, apakah itu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Bu? Menurut saya iya Bu, saya sedang melanggar kedisiplinan terkait dengan sekolah. Karena saya sudah tadi datang terlambat, meski saya sedang meminta izin memang dengan beliau. Iya, nah betul sekali ya Bu Lia ya. Jadi kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sampai berkali-kali, itu kan memang tugas kepala sekolah ya untuk memperhatikan setiap warga sekolahnya. Nah, apabila ada yang salah, yang memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Lia? Iya Bu, memang saya merasa kurang disiplin ya Bu. Yang menjadi keresahan saya tidak enak dengan kepala sekolah Bu. Karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya melakukan hal seperti itu. Begitu ya Bu ya. Berarti karena Bu Lia kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah ya Bu ya. Dan Bu Lia resah karena teguran kepala sekolah kurang diterima sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Lia bagaimana dengan sikap Bu Lia tersebut? Seharusnya sebagai guru Bu, saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah Bu. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung Bu, apa yang selanjutnya saya harus lakukan. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghilangkan keresahan Bu Lia tadi? Begini Bu Sandi, saya berniat untuk menemui kepala sekolah untuk meminta maaf sama beliau atas kecanggungan saya saat itu di ruang kepala sekolah. Iya, baik. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan tadi Bu? Nah itu saya masih bingung ya Bu Sandi ya, masih bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi anak saya tidak terabaikan. Kalau menurut Bu Ulia, kekuatan apa nih yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Yang pertama, saya memang terbiasa bangun di pagi hari Bu. Dan sebenarnya saya juga ada adik yang bisa saya titipkan bayi saya karena kebetulan adik saya baru selesai kuliah namun belum memiliki pekerjaan tetap. Ya, itu sudah sangat bagus sekali tuh Bu. Solusi yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa menurut saya. Dan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu Sari. Sekarang saya merasa lega setelah berbicara dengan Ibu. Karena jujur Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu, kepala sekolah kita. Saya agak khawatir Bu, takut langkah Bu, takut melangkah. Iya. Syukurlah Bu Ulia sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu Ulia lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah Bu, saya akan meminta maaf kepada beliau besok dan tentang kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan adik saya tentang bayi yang akan saya titipkan sama adik saya tersebut. Iya, itu ide yang bagus sekali Bu Ulia ya. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Bu Ulia juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa resah tadi. Terima kasih Bu Sari untuk waktunya sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Semoga saya nanti menjadi guru yang baik dan teladan bagi murid-murid dan bagi rekan guru di sekolah. Iya, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Uli. Sama-sama. Baiklah Bu Sari, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya Bu Sari. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan observasi terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada beberapa hal
merasa saya telah melakukan dan mampu dalam melakukan percakapan coaching tadi menggunakan alur Tirta, yaitu di dalam alur Tirta itu sendiri yang terdiri dari menentukan tujuan, proses identifikasi, membimbing dan rencana aksi, dan juga tanggung jawab, Bu. Oke, lalu apakah indikator yang ingin Ibu capai sudah tercapai dalam kegiatan coaching tadi, Bu? Ya, saya merasa indikator yang sudah saya tentukan itu telah tercapai, Bu. Jadi ini bisa saya lihat dari coach saya mampu menjawab, maksudnya mampu dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Iya, baik Bu. Menurut saya nih Bu ya, sebagai observer, saya juga tadi sudah mengamati proses coaching Ibu itu sudah berjalan dengan baik. Dan benar seperti yang Ibu katakan tadi bahwa Ibu dengan coach Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi pada saat sekarang ini. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kedepannya apa kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk proses coaching ini? Iya, Mbak Ibu. Jadi saya ingin lebih terbiasa, Bu. Saya ingin lebih terbiasa dalam melakukan percakapan coaching, tentu saja dengan menggunakan alur Tirta. Jadi tujuannya nanti supaya ketika saya menjalankan tugas, karena saya sudah terbiasa tadi, jadi saya mampu untuk memberdayakan orang lain, baik itu memberdayakan sesama guru di sekolah maupun murid-murid saya di kelas. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Sari. Saya rasa sudah cukup ya pertanyaan ini, dan terima kasih atas upaya dan keseriusan Ibu Sari terhadap observasi kita pada kali ini. Saya sangat senang mendampingi Ibu pada kegiatan ini. Saya rasa cukup dulu ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.